Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam takdim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Isadur Rafiq Pratomo dengan NIM 123302097, program studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam memenuhi tugas video UAS mata kuliah Hukum Acara Perdata, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang isu-isu ataupun berita yang sering terjadi di Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup pengadilan agama, yaitu mengenai tentang maraknya dispensasi nikah dan tingginya angka perceraian. Nah, apakah kedua hal tersebut ini itu menjadi solusi? Apakah dengan hadirnya dispensasi nikah ini menjadi solusi atau masalah baru yang menyebabkan tingginya angka perceraian? Nah, kita perlu analisis teman-teman dari mulai apa itu pengertian dari dispensasi nikah. Yang kedua, itu bagaimana dasar hukum mengenai tentang dispensasi nikah ini, ataupun pandangan hukum seperti apa sih mengenai tentang dispensasi nikah ini. Yang ketiga, apa fungsinya, manfaatnya dengan hadir dispensasi nikah ini teruntuk masyarakat, gitu kan. Nah, yang pertama perlu kita ketahui mengenai tentang dispensasi nikah ini, teman-teman, bahwa dispensasi nikah ini itu berdasarkan undang-undang, gitu kan, pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa dispensasi nikah ini itu emang diperbolehkan secara undang-undang, teman-teman. Tetapi apakah ini satu hal yang membuat dampak tingginya angka perceraian? Maka perlu kita analisis, teman-teman. Tingginya angka dispensasi nikah itu bukan hanya terjadi di salah satu daerah di Indonesia, tetapi di berbagai daerah, pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia, dispensasi nikah itu angkanya sangat tinggi sekali. Contohnya yang saya baca itu pada berita di Pengadilan Agama Sidoarjo, angka dispensasi nikah ini sangat tinggi. Hampir pada awal tahun 2026, dispensasi nikah ini hampir terdata puluhan ribu. Gitu, mengenai tentang dispensasi nikah beriringan dengan tingginya angka perceraian. Nah, yang kedua, bagaimana sih fungsi ataupun manfaat dengan hadirnya dispensasi nikah ini? Tentu dispensasi nikah ini hadir itu memiliki fungsi ataupun manfaatnya, teman-teman. Yang pertama itu bisa bahwa ini itu fungsinya untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak yang dia nikah itu di bawah usia minimalnya, gitu kan, yaitu 19 tahun, supaya mendapatkan kepastian hukumnya. Nah, yang kedua itu supaya mereka itu jauh dari pergaulan bebas ataupun zina, seperti itu, dengan hadirnya dispensasi nikah ini. Nah, maka jika kita telah, teman-teman, mengenai tentang dua argumentasi, ada argumentasi pro, ada argumentasi kontra, maka kita mau mendukung yang mana, gitu ya. Nanti mungkin di akhir sama saya akan disimpulkan cocoknya itu lebih ke arah mana. Tapi saya akan membacakan ataupun menjelaskan mengenai tentang argumentasi pro yang terhadap dispensasi nikah ini. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, mengapa perlu adanya dispensasi nikah. Yang pertama itu dikarenakan supaya anak-anak yang usia minimal 19 tahun itu mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua, terbebasnya dari pergaulan bebas ataupun zina, gitu. Yang ketiga, itu anak yang nanti dilahirkan dari kedua calon suami dan istri ini itu mendapatkan kepastian hukum juga, teman-teman. Nah, berdampingan dengan argumentasi pro, tentunya ada argumentasi kontra, teman-teman. Argumentasi kontra berkata lain, mengapa kita harus ada dispensasi nikah, gitu kan, sedangkan dengan hadirnya dispensasi nikah ini malah menimbulkan tingginya angka perceraian. Itu bisa disebabkan karena ketidaksiapan rumah tangga terhadap anak, gitu kan. Kemudian kondisi mental, psikologis
itu pun mempengaruhi terhadap kesiapan rumah tangga buat para calon suami ataupun istri nantinya. Yang ketiga itu bisa disebabkan faktor ekonomi, yang mana menimbulkan ketidaksiapan ekonomi, nantinya mereka akan terus bergantung terhadap orang tuanya. Nah, itu yang bisa menyebabkan itu. Nah, maka di sini hakim dalam pengadilan perlu adanya pertimbangan khusus gitu kan dalam mengesahkan dispensasi nikah. Hakim tidak boleh seenaknya mengabulkan permohonan dari calon suami ataupun istri mengenai tentang dispensasi nikah itu sendiri. Harus berdasarkan undang-undang tentang perkawinan tadi, yaitu nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, ataupun undang-undang perlindungan anak, ataupun bisa dari perma gitu kan. Hakim itu harus bergantung pada situ. Nah, ketika dengan tujuan ataupun alasan yang kuat gitu kan, maka tentu kita boleh hakim mengesahkan dispensasi nikah calon suami dan istri. Tetapi kalau misalkan melihat ke depannya dari kesiapan rumah tangganya yang belum siap, faktor ekonomi, terus melihat dari kondisi mental atau psikologis anak tersebut belum siap mampu dalam berumah tangga, maka hakim berhak untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Maka daripada itu bisa saya simpulkan bahwa solusi yang tepat itu bukan kita menyalahi undang-undang tentang dispensasi nikah, tetapi perlunya ketegasan dari seorang hakim untuk mempertimbangkan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, supaya dengan hadirnya dispensasi nikah ini tidak terjadi beriringan dengan tingginya angka perceraian. Segitu saja mungkin dari saya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.